Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Syawal, NRP saya 2040231006. Ini merupakan video 2 yang berisi demonstrasi dan penjelasan modul pembelajaran yang telah dibuat oleh kami, kelompok 5, sebagai penugasan Case-Based Learning, dasar otomasi 1. Jadi, modul pembelajaran dasar otomasi 1 ini merupakan kesatuan perangkat yang tersusun atas power supply, project board untuk analisa rangkaian RC dan LC seri, pelatihan rangkaian digital, dan rangkaian kendali arah motor DC. Diharapkan juga kami dapat menganalisa keempat bagian tersebut menggunakan virtual instrument. Ini merupakan modul pembelajaran yang telah dibuat oleh kelompok 5. Bagian-bagian pada modul ini saling berhubungan, seperti pada power supply yang menghasilkan atau yang memiliki keluaran sebesar 5 volt DC atau dengan arus direct current atau dengan arus searah sebagai pemasok sumber daya tegangan untuk bagian-bagian lainnya. Lalu terdapat project board untuk merangkai rangkaian RC seri dan RLC seri. Ditugaskan juga untuk menganalisa rangkaian RC seri dan RLC seri supaya dapat mempelajari bagaimana saja respon yang muncul pada kombinasi rangkaian tersebut jika diberikan berbagai jenis masukan sehingga dapat menggunakan kombinasi rangkaian RC ataupun rangkaian RC seri sesuai dengan kebutuhan. Lalu terdapat rangkaian logika untuk mempelajari konsep digital yang mana mempunyai konsep digital mempunyai dua nilai seperti pada bilangan biner. Tiap digitnya disebut bit. Dua nilai pada konsep digital atau status atau uh, value pada dua nilai tersebut dapat didefinisikan sesuai dengan kebutuhan. Lalu terdapat juga uh, rangkaian kendali arah rotasi motor DC. Ditugaskan juga kita untuk mengetahui apa atau bagaimana cara kerja motor DC dan mengendalikan arah geraknya, yang mana akan berhubungan dengan rangkaian H-bridge atau rangkaian kontrol. Untuk merubah rotasi arah motor DC, nantinya juga akan diketahui yang berarti merubah eh, polaritas atau potensial yang terhubung dengan motor DC yang mengakibatkan berbedanya arah rotasi dari motor DC. Yang berarti rangkaian H-bridge juga dapat merubah polaritas atau beda potensial pada bebannya. Jadi tadi pada power supply memiliki keluaran 5 volt DC. Jadi power supply ini mengonversi tegangan pada tegangan rumahan, tegangan yang didistribusi oleh PLN pada rumah-rumah sebesar 220 volt, kurang lebih 220 volt, standarnya 220 volt, dengan arus AC atau arus bolak-balik dengan frekuensi 50 Hz. Dikonversi oleh power supply menjadi 5 volt DC. Ya tadi untuk memasok tegangan pada bagian-bagian lainnya. Pada project board ini terdapat 830 lubang untuk menyusun berbagai macam komponen. Tapi di sini untuk menganalisa rangkaian RC seri dan RLC seri, pada modul pelatihan rangkaian digital terdapat 4 saklar sebagai pengisian input. Di sini inputnya didefinisikan satu itu logika 1 atau kondisi 1 bertegangan minimal 4,8 volt dan kondisi 0 atau logika 0 bertegangan maksimal 0,2 volt. Terdapat 7 IC TTL atau transistor-transistor logik dengan logikanya masing-masing, 14 LED sebagai indikator,
lalu dua 7 segment juga sebagai indikator. Lalu pada rangkaian kendali arah rotasi motor terdapat 4 transistor TIP atau transistor in a package dan 2 buah push button alternate dan motor DC. Selanjutnya, sebelum masuk ke bagian berikutnya, saya akan memberitahu petunjuk keselamatan. Jadi, terdapat tegangan berbahaya pada modul pembelajaran dasar otomasi 1 ini. Selama proses analisa dan penggunaan harus mematuhi instruksi keselamatan. Jika tidak mematuhi, dapat menyebabkan cedera pada pengguna atau kerusakan pada perangkat. Petunjuk tambahan yang akan saya sampaikan diantaranya, pertama, pastikan sebelum menggunakan modul pembelajaran dasar otomasi 1, tangan dalam keadaan kering. Kedua, jika membuka kotak pelindung pada power supply, jangan menyentuh secara langsung bagian trafo pada rangkaian penyusun power supply saat kabel power modul pembelajaran terhubung dengan sumber tegangan. Walaupun saklar pada power supply sudah dimatikan karena terdapat tegangan berbahaya. Ketiga, perhatikan dengan seksama pin-pin pada IC TTL untuk menghindari kesalahan pemasangan pin, seperti menghubungkan IC pin out dengan tegangan 5 volt DC. Lalu selanjutnya, perhatikan penyusunan rangkaian RC seri atau RLC seri pada project board. Jangan sampai terjadinya polaritas terbalik, karena beberapa komponen dapat rusak jika dihubungkan dengan arus DC yang polaritasnya terbalik. Untuk penggunaan modul pembelajaran dasar otomasi 1 ini, pertama, sambungkan kabel power yang koneksinya soket angka 8 seperti ini pada power supply, disambungkan dengan port power supply. Port ini disambungkan dengan sumber tegangan rumah. Sumber tegangan rumahan ini stop kontak. Lalu nyalakan saklar. Ini power supply setelah merubah tegangan 220 volt AC menjadi tegangan 5 volt DC. Di sini juga terdapat soket atau soket banana dengan keluaran 12 volt DC. Untuk pembuktian kita dapat mengukur tegangan input. Di sini terdapat multimeter digital. Jadi saya akan pertama mengukur tegangan input power supply yang AC. Jadi pilih, jangan sampai terbalik karena ada pilihannya ini AC dan DC. Karena jika terbalik dapat mengakibatkan kerusakan pada multimeter. Oh ya, karena AC arusnya bolak-balik, jadi non-polar, tidak apa-apa jika propnya dihubungkan secara bebas. Jadi tegangan inputnya itu 225 volt AC. Selanjutnya kita ukur tegangan keluaran power meter yang telah berarus DC. Jadi kita ubah pilihan pada multimeternya. Karena ini arus DC, prop merah sambungkan dengan polar positif dan prop hitam dengan
polar negatif. Keluarannya adalah 5 volt DC. Saya akan menunjukkan bagian penyusun komponen-komponen atau rangkaian penyusun pada power supply. Nah, ini dimatikan dulu. Hindari menyentuh bagian trafo ini secara langsung. Jadi terdapat trafo untuk menurunkan tegangan step down, lalu terdapat dioda yang warna hitam ini, dan terdapat kapasitor yang berbentuk seperti tabung. Lalu juga terdapat IC regulator yang dilengkapi dengan heatsink untuk mendinginkan, sehingga mencegah tingginya temperatur pada IC ini yang mengakibatkan kegagalan fungsi dari IC. Lalu terdapat kapasitor yang hitam, ini elko, ini juga elko ya. Jadi elko ini kapasitor dengan polar. Jadi terdapat polar anoda dan katoda, tidak boleh terbalik memasangnya. Dan ini juga terdapat kapasitor di pemilar atau jenis milar. Untuk memudahkan, saya akan menjelaskan alur kerja power supply dalam bentuk gambar rangkaian. Jadi tegangan yang masuk sebagai input sebesar 220 volt dengan arus AC atau arus bolak-balik ini memasuki trafo. Oh ya, sebelum masuki trafo terdapat juga komponen fuse atau sekring dengan kapasitas 1 ampere. Sekring ini sebagai proteksi. Jadi sekring ini bekerja dengan konsep di dalamnya terdapat timah hitam yang akan meleleh jika mencapai temperatur tertentu. Jadi muatan-muatan yang berpindah ini atau arus melewati konduktor yang mempunyai hambatan sehingga dapat meningkatkan temperatur pada konduktor yang terlewat tersebut. Jadi fuse pada timah hitam ini kapasitasi atau diukur dengan batasan dengan nilai satuan ampere. Fuse ini terdapat di bagian sini, bagian ini pada power supply kelompok 5 yang terhubung sebelum ke trafo. Setelah itu memasuki trafo. Pada trafo ini terjadi proses induksi oleh elektromagnetik. Jadi trafo ini bekerja dengan prinsip elektromagnetik. Terdapat 2 kumparan, primer dan sekunder. Untuk menurunkan tegangan pada kasus ini dari 200 volt menjadi 14 volt, tegangan primer harus lebih banyak daripada tegangan sekunder. Jadi kumparan primer lebih banyak daripada kumparan sekunder. Jadi kumparan sekunder lebih sedikit. Tegangan yang telah turun oleh trafo, yang telah diturunkan oleh trafo, kemudian melewati dioda rectifier atau full wave rectifier. Jadi setelah trafo ini tegangan masih DC atau masih AC atau masih dengan arus bolak-balik. Jadi perlu disearahkan agar dapat bekerja di bagian komponen-komponen selanjutnya. Jadi cara menyarahkan arus AC dengan dioda rectifier, alur kerjanya adalah
dengan memanfaatkan prinsip kerja forward bias dan reverse bias pada dioda. Jadi dioda ini terbentuk dari silikon atau semikonduktor yang didoping sehingga terdapat dua bagian positif dan bagian negatif. Didoping ini dengan cara mencampurkan dua bahan fosfor yang mempunyai elektron valensi 5, karena silikon mempunyai elektron valensi 4 dan fosfor mempunyai elektron valensi 5, maka bermuatan negatif, dan boron mempunyai elektron valensi 3 dan bermuatan positif. Jadi di dua ujung dioda ini diberi bahan yang berbeda, fosfor dan boron. Dengan memanfaatkan konsep reverse bias dan forward bias. Jadi reverse bias itu ketika kutub positif dari dioda diberi muatan negatif oleh rangkaian, dan kutub positif dioda diberi muatan negatif oleh rangkaian, dan kutub negatif dioda diberi muatan positif oleh rangkaian. Jadi muatan-muatan di dalam dioda saling tarik menarik dan memperlebar jarak PN junction sehingga arus tidak dapat mengalir. Sementara forward bias, anoda atau kutub positif pada dioda diberi muatan positif oleh rangkaian, dan katoda kutub negatif pada dioda diberi muatan negatif oleh rangkaian sehingga muatan saling tolak menolak sehingga akan menghubungkan arus yang disebut dengan forward bias. Jadi arus di sini yang bermuatan positif bergerak ke arah anoda dari dioda, sehingga yang bergerak ke arah katoda ini diblokir oleh dioda. Jadi masuk ke dioda 2, di dioda 1 diblokir, dan di dioda 3 diblokir. Lalu arus atau muatan bergerak ke bagian komponen-komponen lainnya. Lalu pada saat kembali lagi, arus positif yang sebelumnya diblokir di dioda 1 di katoda dioda 1, sehingga arus yang balik lagi tidak dapat memasuki anoda dioda 1 dan bergerak ke anoda dioda 4. Juga terdapat arus yang terblokir di dioda 3, sehingga arus kembali ke trafo yang lilitan sekunder. Karena ini arus AC atau bolak-balik, jadi setiap siklusnya berubah-berubah polaritasnya. Itu pada siklus pertama, dan pada siklus kedua juga sebaliknya. Jadi arus bergerak ke anoda dioda 3 dan diblokir oleh katoda dioda 4. Lalu bergerak lagi ke bagian lainnya, tidak dapat ke atas karena diblokir oleh katoda dioda 2. Lalu balik lagi dan masuk ke dioda 1, karena di dioda 4 sudah terdapat muatan positif pada katodanya, dan di dioda 2 juga terdapat muatan positif di katodanya, sehingga arus masuk ke anoda dioda 4 dan kembali lagi ke trafo. Arus yang telah melewati full wave rectifier atau rangkaian dioda ini sudah tidak bersifat bolak-balik atau bisa disebut dengan DC. Tetapi masih terdapat lonjakan arus atau maksudnya lonjakan tegangan atau perbedaan tegangan di setelah dioda rectifier ini, sehingga diperlukan kapasitor sebagai filter untuk mengurangi perbedaan tegangan itu, atau yang bisa disebut dengan ripple. Difilter oleh kapasitor senilai 2200 mikrofarad. Lalu masuk ke AC regulator LM7812. Jadi AC regulator ini berfungsi untuk merubah tegangan dari masukan IC ini menjadi tegangan
yang dikeluarkan sesuai dengan spesifikasi IC tersebut, IC regulator tersebut, menjadi 12 volt dengan prinsip kerja seperti dioda Zener. Sebenarnya rangkaian penyusun di IC ini banyak sekali atau bisa dibilang rumit karena terdapat dioda Zener dan transistor untuk mengatur bagaimana si masukan input dari IC regulator dapat berubah menjadi tegangan sesuai dengan spesifikasinya. Namun kurang lebih prinsip kerjanya mirip seperti dioda Zener. Jika pada dioda biasa ini pada reverse bias arus dapat diblokir atau tegangan dapat diblokir jika katoda dihubungkan dengan muatan negatif dan katoda dihubungkan dengan muatan positif dan anoda dihubungkan dengan muatan negatif. Tetapi pada dioda Zener terdapat voltage breakdown sehingga pada kejadian atau peristiwa forward bias, jika tegangan pada yang melewati pada batas tertentu, maka reverse bias pada dioda Zener tidak berlaku dan dapat diloloskan oleh dioda Zener. Setelah pada IC regulator ini, tegangan juga masih terdapat ripple. Jadi diperlukan proses filter oleh kapasitor ini. Jadi proses filter pada kapasitor bekerja dengan menyimpan muatan listrik dan melepaskannya kembali. Oleh karena itu, kapasitor dapat menstabilkan tegangan. Setelah tegangan bernilai 12 volt DC, tegangan masuk kembali ke IC LM7805. IC LM7805 ini juga IC regulator. Prinsipnya sama seperti IC LM7812 dengan dioda Zener. Tapi LM7805 ini mengeluarkan tegangan sebesar 5 volt. Setelah keluar dari IC LM7805, listrik, tegangan atau arus difilter kembali oleh kapasitor sehingga keluaran atau hasil dari tegangan setelah melewati komponen-komponen penyusun power supply menjadi lebih stabil. Jadi IC regulator ini keluaran tegangannya dapat dilihat pada kode belakangnya. Tadi di IC pertama LM7812 keluarannya sebesar 12 volt dan LM7805 keluarannya sebesar 5 volt. Seperti itu alur kerja bagaimana rangkaian-rangkaian penyusun power supply dapat merubah listrik dengan tegangan 220 volt AC atau dengan arus bolak-balik menjadi listrik dengan tegangan 5 volt DC, arus searah. Selanjutnya saya akan menjelaskan turunan matematika dari rangkaian RC seri untuk mendapatkan bentuk persamaan diferensial orde 1. Saya akan menggambarkan skematik dari rangkaiannya terlebih dahulu. Menemukan sumber, terdapat resistor yang dipasang secara seri dengan kapasitor. Lalu terdapat saklar sebagai inputan untuk masukan berupa unit step. Dengan menggunakan Kirchhoff hukum kedua atau KVL, Kirchhoff Voltage Law, yang berbunyi sigma V sama dengan 0. Itu yang berarti negatif tegangan masukan ditambah tegangan pada resistor ditambah tegangan pada kapasitor
sama dengan 0. Dapat diubah jadi sama dengan VI. Atau tegangan pada kapasitor itu IT dikali R ditambah tegangan pada kapasitor seperse integral IT dt. Arus dikali resistor ditambah 1 per besaran kapasitor itu farad diintegralkan dengan arus waktu. Ini persamaan pertama. Selanjutnya kita akan membuat persamaan kedua, VO. Karena kita akan mengukur tegangan pada kapasitor yang dipasangkan secara seri, maka tegangan out atau tegangan keluar sama dengan tegangan pada kapasitor, yang berarti tegangan keluar sama dengan 1 per C integral I T dt. Lalu selanjutnya kita integralkan keduanya. VO maksud saya diturunkan keduanya menjadi dVOT per dt sama dengan 1 per C IT. Lalu keduanya dikalikan dengan C sehingga didapatkan IT sama dengan C dVOT per dt. Ini merupakan persamaan kedua. Lalu substitusikan persamaan kedua ke persamaan 1 menjadi VI sama dengan I nya dirubah menjadi C dVOT per dt. R dikali C dVOT per dt ditambah sepersennya atau tegangan pada kapasitor dirubah menjadi VO. Ini hasil substitusi persamaan 1 dengan persamaan 2. Lalu setelah didapatkan bentuk turunan dari FOT yang tadi, yang VI sama dengan RC dVOT per dt ditambah VO maka kita bisa menggunakan operasi persamaan diferensial order 1 yang bentuk penyelesaiannya VC sama dengan VC homogen ditambah VC parsial. Untuk mencari VC homogen yang hasilnya sama dengan 0, maka RC dVOT per dt ditambah VO sama dengan 0. Lalu digunakan natural function. Natural function itu merupakan suatu fungsi yang bentuk persamaannya sama dengan bentuk turunan dari fungsi tersebut. Ini digunakan AE sebagai bilangan Euler pangkat ST, yang berarti sama dengan VO, dan turunannya menjadi SAE pangkat ST sama dengan dVOT per dt. Sehingga jika disubstitusikan di persamaan tadi akan menjadi RC SAE pangkat ST ditambah AE pangkat ST sama dengan 0. Jadi terdapat AE ST yang sama, maka bisa disubstitusikan lagi sehingga
menjadi RCS plus 1 dikali AE pangkat ST sama dengan 0. Lalu keduanya dibagi dengan AE pangkat ST ini, sehingga hasilnya RCS plus 1 sama dengan 0. Satunya kita rubah ke kanan menjadi RCS sama dengan min 1, sehingga kita mendapatkan nilai S, yaitu S sama dengan min 1 per RC. Lalu dirubah ke bentuk natural function tadi, yang menjadi AE pangkat min 1 kali RC dikali T, sehingga hasil akhirnya adalah AE min T per RT untuk Vc homogen. Dan untuk parsialnya itu sama dengan Vin, sehingga bentuk penyelesaian dari orde 1 ini VCH ditambah VCP, Vc sama dengan VC ditambah VCP menjadi AE pangkat min T per RC ditambah Vin. Nilai A ini didefinisikan sebagai initial condition, yang mana V out ditambah V in. Maksudnya V out dikurang V in. Jadi VC sama dengan V in yang ini, lalu nilai ditambah nilai A tadi, VO kurang V in pangkat dikali E pangkat min T per RC maksud saya. Lalu ini disesuaikan dengan bentuk unit step, charge ataupun discharge. Lalu selanjutnya pada proses respon dari rangkaian RC jika diberi masukan unit step charge, Vin didefinisikan bernilai 0, sehingga Vc sama dengan VO didefinisikan sama dengan 0, Vin nya tidak, Vin plus 0 dikurang Vin dikali E pangkat min T per RC. Lalu disubstitusi menjadi Vin 1 dikurang E pangkat T min T pangkat RC. Lalu nilai-nilai pada besaran rangkaian RC, resistor dan kapasitor yang dimasukkan dapat membentuk sebuah plot yang memodelkan respon dari rangkaian RC jika diberi masukan unit step. Ini dalam proses atau dalam respon charge. Lalu pada proses respon rangkaian RC jika diberi masukan unit step discharge, VO didefinisikan nilainya sama dengan Vin, tetapi Vin di sini dirubah nilainya menjadi 0, sehingga bentuknya menjadi Vc sama dengan 0 ditambah VO dirubah menjadi nilainya Vin dikurang 0 dikali E
pangkat min T per RC, sehingga hasilnya adalah Vin dikali E pangkat min T per RC. Nilai ini dapat dimasukkan dan memunculkan plot yang menggambarkan respon dari rangkaian RC jika diberi masukan unit step yang menghasilkan proses discharge. Yang mana Vin ini adalah tegangan masukan, E bilangan Euler, T waktu dalam satuan second, R nilai resistor satuannya ohm, dan C nilai kapasitor dengan satuan farad. Lalu selanjutnya untuk mencari model matematika untuk respon rangkaian RLC, resistor, induktor, dan kapasitor yang disusun secara seri yang diberi masukan berupa unit step. Untuk mengetahui proses charge discharge-nya menggunakan model matematika persamaan diferensial orde 2. Ini merupakan skematik dari rangkaian RLC seri resistor, induktor, dan kapasitor. Resistor, induktor, dan kapasitor. Merupakan tegangan masukan. Ini merupakan saklar sebagai masukan dari unit step tersebut. Resistor, kapasitor, induktor, dan kapasitor representasi dari tegangan keluaran atau tegangan output. Menggunakan hukum Kirchhoff kedua atau Kirchhoff Voltage Law (VL) yang berbunyi sigma V sama dengan 0, yang berarti negatif Vin ditambah tegangan pada resistor ditambah tegangan pada induktor ditambah tegangan pada kapasitor sama dengan 0. Bisa juga diubah bentuknya menjadi Vin sama dengan tegangan pada kapasitor arus dikali resistansi, tegangan pada induktor terhadap arus diturunkan oleh waktu LDI per dt ditambah per C integral IT dt. Kita simpan ini sebagai bentuk persamaan pertama. Lalu pada persamaan kedua, karena kita akan mengukur tegangan pada kapasitor, untuk mengukur tegangan ini disambungkan secara paralel sehingga dapat dituliskan menjadi tegangan keluaran sama dengan tegangan pada kapasitor. Lalu bentuknya menjadi tegangan keluaran sama dengan IC 1 per C maksud saya integral IT dt. Keduanya diturunkan menjadi dVOT per dt sama dengan 1 per C IT. Lalu keduanya dibagi dengan, maksud saya dikali dengan C, menjadi IT sama dengan C dikali dVOT per dt. Simpan sebagai persamaan kedua. Lalu selanjutnya kita rubah bentuk persamaan dua tadi, kita substitusi
ke persamaan 1 menjadi VI sama dengan R dikali C dVOT per dt. Lalu L ini karena sudah dalam bentuk turunan yang DIT per dt, kita turunkan sekali lagi menjadi L dikali C d kuadrat VOT per dt tambah VO. Untuk menyederhanakan, setiap bagian kita kali dengan kita bagi dengan LC menjadi 1 per LC dikali VI sama dengan C-nya dicoret menjadi R per C dVOT per dt tambah D kuadrat VOT per dt tambah 1 per LC dikali VO. Lalu kita ubah bentuknya agar yang persamaan atau agar yang turunan kedua ini di depan menjadi D kuadrat VOT per dt ditambah R L dVOT per dt ditambah 1 LC dikali VO sama dengan 1 per LC dikali VI untuk persamaan ketiga. Lalu selanjutnya kita ubah dalam bentuk persamaan diferensial homogen yang berarti sama dengan 0, yaitu D kuadrat VOT per dt kuadrat tambah R per L dVOT kuadrat dVOT maksud saya ditambah 1 per LC kali VO sama dengan 0. Lalu dapat diasumsikan menjadi S kuadrat ditambah R per L kali S ditambah 1 per LC sama dengan 0. Selanjutnya kita definisikan bahwa alpha sebagai damping rate itu nilainya R per 2L damping rate dan omega 0 sebagai 1 per akar LC. Jika 0 ini adalah natural frekuensi. Sehingga bentuk persamaan karakteristik dapat membentuk S kuadrat tambah 2 dikali alpha kali alpha S ditambah omega 0 kuadrat sama dengan 0. Ini merupakan bentuk persamaan karakteristik. Lalu bentuk penyelesaian parsialnya adalah sama dengan V in atau V sumber
Untuk bentuk homogennya A1 kali Euler pangkat S1 dikali T ditambah A2 kali Euler pangkat S2 dikali T, sehingga bentuk penyelesaiannya pada wadah kedua ini adalah VCH ditambah VCP sama dengan T pangkat S2T ditambah VI, yang mana dari S ini kita dapat mencarinya dengan cara S1 dan S2 negatif damping rate pada S1 ditambah dan pada S2 dikurang akar dari damping rate kuadrat dikurang omega 0 kuadrat. Lalu nilai-nilai ini dapat dimasukkan untuk mencari charge ataupun discharge pada respon rangkaian RLC yang diberi masukan berupa unit step. Selanjutnya kita akan menganalisa menggunakan osiloskop. Sedangkan pada A1 dan A2 merupakan konstan sehingga dapat ditentukan sebagai initial condition dengan VO T-nya sama dengan 0 atau dVO T sama dengan 0 per dt. Jadi nilai-nilai tersebut dapat dimasukkan dan dimodelkan sehingga dapat membentuk sebuah plot atau grafik charge ataupun discharge pada rangkaian sebagai respon dari rangkaian RLC seri yang diberi masukan berupa unit step. Selanjutnya kita akan melakukan analisa menggunakan osiloskop. Untuk melakukan analisa pada rangkaian RC seri dan RLC seri, langkah pertama adalah menyiapkan komponen-komponen terlebih dahulu. Seperti resistor, ini resistor dengan nilai 10.000 ohm, dan ini kapasitor elko, kapasitor dengan polaritas dengan nilai 470 mikrofarad, dan ini induktor dengan nilai 15 mikrohenry. Lalu untuk melakukan analisa juga diperlukan osiloskop dengan probe-nya. Selanjutnya untuk melakukan analisa pada rangkaian RLC seri, di sini menggunakan resistor dengan nilai 10.000 ohm, kapasitor dengan nilai 470 mikrofarad, dan induktor bernilai 15 mikrohenry seperti yang tadi telah disebutkan. Untuk pertama, rangkai resistor, induktor, dan kapasitor secara seri. Pertama resistor, selanjutnya induktor, lalu yang terakhir kapasitor.
Lalu hubungan prop untuk menganalisa tegangan pada kapasitor di rangkaian RLC seri ini. Dalam analisa rangkaian RLC ini, masukan diberi unit step. Ini akan diberi tegangan dengan cara menyalakan saklar pada modul dasar otomasi 1 ini. Terjadi proses charge pada tegangan kapasitor. Lalu matikan, masukkan atau putuskan pemasok tegangan. Tegangan pada kapasitor telah habis atau kosong. Selanjutnya kita akan menganalisa berapa waktu yang dibutuhkan pada tegangan kapasitor untuk mengisi dari kosong menjadi nilai maksimal. Nilai maksimalnya itu, ini skala dari osiloskop yang digunakan 1 volt per div. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, kurang lebih 5 volt tegangan maksimal pada kapasitor. Karena memang input tegangan atau pasokan tegangan yang diberikan kepada rangkaian RLC ini bernilai 5 volt. Selanjutnya, waktu yang diperlukan untuk mencapai steady state. Skala di tampilan ini 5 second per div atau 5 detik per kotak. Di sini terdapat 1, 2, 3, 4, 5 dan titik kecilnya ada 1, 2, 3, 4, 25 dan 4 dan 1, 2, 3, maksudnya 3, 25,28 detik. Memerlukan 28 detik untuk mencapai steady state pada proses charge dan pada proses discharge. Memerlukan waktu 1, 2, 3, 4 kotak, kurang lebih 20 detik. Untuk memastikan kita dapat mengukur manual dengan fitur pada osiloskop dengan cara memilih menu kursor dan mengatur garis vertikal ini ke titik mulai pada sebelum proses charge, maksud saya saat proses charge dimulai, dan garis vertikal kedua saat posisi steady state. Lalu dapat dilihat pada parameter ini jarak antara tegangan pada kapasitor saat 0 dan tegangan kapasitor saat maksimal, atau bisa disebut waktu yang diperlukan time constant, yaitu 28,20 detik atau 28,2.
Dan jarak yang dibutuhkan untuk proses discharge kita atur kembali. Waktu yang diperlukan untuk proses discharge dapat dilihat pada parameter osiloskop, yaitu jarak antara garis vertikal 1 dan garis vertikal 2 itu 21,8 detik. Ini merupakan hasil analisa dari rangkaian RC, RLC, yaitu respon apa yang diberikan pada rangkaian RC dan RLC. Untuk pertama, susun resistor dan kapasitor. Kita akan menganalisa apa respon dari rangkaian RC seri jika diberikan masukan berupa unit step. Susun kapasitor, susun resistor dan kapasitor. Perhatikan bentuk polar dari kapasitor. Yang panjang ini anoda dan yang pendek katoda. Hubungan anoda ke tegangan positif dan anoda ke negatif. Untuk masukannya kita sambungkan dengan toggle pada bagian rangkaian digital. Dan ini ke negatif. Dan saya siapkan osiloskop. Nyalakan osiloskop. Jika sudah menyala, sambungkan probe pada channel 1. Pastikan probe terhubung dengan benar. Untuk keamanan, cek pada bagian menu dan masuk ke pilihan slot kopling. Pastikan kopling DC, lalu ke channel 1. Kopling lurus, karena ini untuk sinusoida dan ini ground, ini untuk sinyal DC. Lalu lakukan kalibrasi, sambungkan probe dengan bagian ini. Atur bagian time per diff-nya untuk skala waktu per kotak pada display osiloskop. Dan lakukan kalibrasi pada skala volt per diff, yaitu menunjukkan tekanan per kotak. Yang vertikal ini untuk tegangan dan horizontal ini untuk menunjukkan waktu. Jika sudah melakukan kalibrasi, selanjutnya osiloskop dapat digunakan untuk menganalisa rangkaian RC. Pertama, nyalakan power supply sebagai pemasok. Sambungkan probe. Untuk pertama, sambungan banana jack pada soket banana 5 volt untuk menyuplai bagian-bagian pada modul dasar otomasi 1 ini. Jika telah tersambung, selanjutnya sambungkan probe osiloskop dengan bagian kapasitor. Ini untuk anoda dan ini untuk katoda.
Atur kembali time per diff-nya dan volt diff-nya. Lalu coba nyalakan inputan yang diberi dari power supply dan dikondisikan dengan toggle pada rangkaian digital sebagai bentuk masukan unit step. Pada osiloskop terlihat respon dari tegangan pada kapasitor. Namun belum jelas, maka dari itu harus diatur atau dikondisikan tampilan time per diff atau volt per diff-nya. Untuk memudahkan, perlu memilih menu measure sebagai display parameter pada osiloskop. Parameter ini dapat dipilih seperti ini, ada VPP, volt peak to peak, VRMS, rest time, Vaverage, dan Vmax. Kita dapat merubah ini. Itu contohnya Vaverage dirubah parameternya yang ditampilkan menjadi full time. Sini terlihat VPP, VRMS, rest time, full time, dan Vmax. Lalu kita akan menganalisa respon dari rangkaian RC. Ini merupakan saat kapasitor tidak diberi masukan tegangan. Lalu saya akan memberikan tegangan bernilai 5 volt dari power supply. Respon menunjukkan tegangan pada kapasitor perlahan-lahan terisi. Untuk memudahkan, kita besarkan lagi skala pada time per diff-nya. Lalu ulangi proses tadi. Atur kembali skala-skalanya sampai mudah untuk dianalisa. Ini merupakan respon RC dari tegangan kapasitor, yaitu adanya proses time konstan antara posisi tegangan 0 sampai tegangan maksimal pada kapasitor memerlukan waktu, yaitu time konstan. Sini dapat lihat parameternya, VPP atau volt peak bertegangan 4,8 volt, rata-rata tegangan 2,81 volt, dan waktu dari 0 ke
ke 1, maksud saya dari tegangan 0 ke tegangan maksimal kapasitor dan steady state itu 8,210 second, dan Vmax tadi tegangan yang diberikan itu masuknya 4,80 volt. Lalu selanjutnya untuk menganalisa proses discharge dengan cara memutuskan tegangan unit step. Merupakan respon discharge dari tegangan kapasitor pada rangkaian RC, yang mana kapasitor tegangannya akan terbuang atau terkuras saat saat pemasok tegangan diputuskan dan terdapat resistor yang membuang tegangan pada kapasitor. Diperlukan waktu atau time constant pada proses discharge ini terlihat pada parameter fall time, yaitu 21,77 milisecond. Pada respon ini, tegangan pada kapasitor dipengaruhi oleh nilai resistansi dan kapasitansi dari resistor. Maksud saya resistansi pada resistor dan kapasitansi dari kapasitor mempengaruhi lamanya waktu proses untuk charge maupun discharge. Selanjutnya untuk rangkaian digital. Jadi di rangkaian digital ini terdapat 4 input yang pengondisiannya diatur oleh toggle atau saklar. Yang masing-masing input terdapat LED sebagai indikator bahwa yang menandakan input tersebut dalam kondisi 1. Dan terdapat 7 buah IC TTL, transistor-transistor logic. Di antaranya terdapat IC 7408 yang berlogika AND, IC 7432 yang berlogika OR, IC 7400 yang berlogika NAND, IC 7402 yang berlogika NOR, lalu terdapat IC 7404 yang berlogika NOT, IC 7486 yang berlogika XOR, IC 74266 yang berlogika XNOR. Dan terdapat LED tadi sebagai indikator untuk outputnya, untuk keluaran kondisinya. LED, 2 buah 7 segment, COM anoda dan COM katoda sebagai visualisasi untuk kondisi keluaran atau outputnya. Yang masing-masing bagian komponen-komponen pada rangkaian latihan pembelajaran digital ini memiliki pin header yang dapat dihubungkan dengan kabel jumper antar komponen-komponennya. Lalu ini merupakan simbol dan truth table logika-logika pada rangkaian digital. Terdapat logika yes, yaitu jika inputnya 0 maka outputnya 0, jika inputnya 1 maka inputnya 1, dan logika not atau inverse kebalikannya. Jika inputnya 0, maka outputnya 1. Jika inputnya 1, maka outputnya 0. Yang dinotasikan A ada tanda komplemennya ini, tanda kutip. Lalu logika AND atau logika dan, maka semua input, karena dan semua input harus 1 jika ingin outputnya 1. Dinotasikan dengan operasi pengalian atau perkalian. Lalu logika OR atau logika atau
logika OR, ini truth table-nya, yang mana salah satu input 1, maka outputnya akan 1. Dinotasikan dengan operasi penjumlahan. Lalu logika NAND, yaitu terbalikannya dari N. Jadi hasil outputnya N itu dibalik, maka akan menjadi logika NAND. Dinotasikan kedua buah input dioperasikan pengalian dan di atasnya diberi tanda bar. Lalu logika NOR, not OR, atau tidak atau, kebalikan keluaran dari logika OR yang dinotasikan dengan operasi penjumlahan dan kedua inputnya diberi bar. Lalu logika XOR atau exclusive OR. Jadi sama seperti OR, jika salah satu input bernilai 1, maka outputnya 1. Tetapi jika kedua input atau semua input berlogika 1, maka outputnya akan 0. Itu merupakan truth table dari logika XOR. Dinotasikan dengan simbol ini, tanda plus dilingkari. Lalu terdapat logika XNOR, exclusive not OR. Kebalikannya dari fungsi logika OR, jika salah satu input terdapat nilai 1, maka outputnya akan 0. Dan jika kedua input 1, maka inputnya akan 1. Maksud saya jika semua input nilainya sama, maka nilainya akan 1. Kita akan membuktikan truth table ini pada rangkaian digital yang terdapat isi TTL-nya ini. Jadi kita membutuhkan kabel jumper male to male. Pertama saya akan menghubungkan semua outputnya ke LED sebagai indikator. Jadi masukkan pin out dengan kabel jumper, pin header out pada setiap pin IC TTL, salah satu saja, ke LED sebagai indikator LED. Jangan sampai terbalik atau terjadi kesalahan dalam menyambungkan pin-pinnya. Dengan memakai input A yang berwarna merah. Pertama saya akan mencoba. Jadi ini yang di atas N, NAND, NOT, OR, NOR, XOR, dan XNOR. Pertama saya mencoba IC 7408 logika N. Untuk memudahkan, tidak kita sambungkan dulu output dengan LED. Karena jika ring fungsi 00, inputnya 00, dia akan langsung menyala. Pada LED 1 ini, kita pasang logika N.
Saat kondisi A dan B nilainya 0, maka tidak nyala LED-nya atau outputnya 0. Jika kondisi B dinyalakan, outputnya tetap 0. Jika kondisi A dinyalakan, input A dinyalakan, outputnya tidak nyala atau 0. Jika kedua input dinyalakan, maka output dari logika N ini akan nyala. Jadi seperti itu logika N atau logika dan. Lalu selanjutnya SI 7432 atau SI OR. Saya akan menggunakannya di LED nomor 2 atau pin ya, LED kedua. Saat kedua input A dan B kondisinya 0, maka outputnya tidak nyala atau kondisinya 0. Jika input B diberi nilai 1, maka maka output dari logika OR akan bernilai 1. Dan jika B-nya dimatikan dan A-nya dinyalakan, maka logika OR outputnya 1. Jika kedua input diberi nilai 1, A dan B, outputnya 1. Lalu NAND ini kebalikannya N. Lalu untuk logika NAND ini saya sambungkan ke LED ketiga. Ini NAND. Jadi logika NAND ini inverse-nya dari logika N atau logika dan. Jika pada logika N saat kedua input bernilai 0, maka outputnya 1. Di logika NAND atau SC7400 ini outputnya bernilai 1 jika kedua input bernilai 0. Begitupun jika salah satu input bernilai 1, outputnya 0. Tapi jika kedua input bernilai 1, tadi jika salah satu 1, maka outputnya 1. Jika semua input bernilai 1, maka outputnya akan 0. Jadi seperti itu pembuktian dari truth table untuk setiap IC. Mungkin kita langsung coba saja ke IC terakhir, yaitu IC XNOR. Jadi exclusive not OR. Jadi kebalikannya dari fungsi logika exclusive OR. Jika di logika XOR, jika salah satu input bernilai 1, maka outputnya 1, tetapi jika semua input bernilai 1, maka outputnya 0. Di XOR ini kebaliknya atau inverse-nya. Jika inputnya sama bernilai 0 ataupun 1, maka nilainya akan 1. Dan jika salah satu input berbeda, ada yang bernilai 1, ada yang bernilai 0, maka inputnya akan bernilai 0. Ini kita pasang di LED nomor 4. Ini jika input A dan input B bernilai 0, output dari XNOR bernilai 1. Jika B diberi nilai 1, maka nilainya akan 0 di LED-nya. Dan jika A diberi 1, maka LED-nya akan bernilai 0. Dan jika keduanya diberi 1, LED-nya akan nyala atau bernilai 1. Lalu selanjutnya juga terdapat hukum-hukum aljabar boolean, yaitu representasi pengoperasian secara aljabar dari logika-logika ini yang bernilai 1 dan 0. Hukum-hukum ini digunakan untuk menyederhanakan rangkaian-rangkaian logika
agar lebih efisien. Nah, kita akan mencoba salah satu dari hukum-hukum aljabar boolean untuk dibuktikan kebenarannya. Kita akan mencoba hukum distributif, yang mana A diorkan dengan hasil dari logika N, dan B dan C itu sama dengan A atau B dan A atau C. A atau A dan B. Jadi output dari B, maksud saya B dan C. Jadi output dari eh, hasil B and C itu jadi input untuk A, logika A atau B dan C. A dan B, C. Lalu A, A atau B A atau B keluarannya dijadikan masukan di logika N. Lalu A atau C, A or C keluarannya dijadikan masukan di logika dan atau logika D, logika N. Indikatornya pakai LED 5, 1 dan 5. Terdapat 3 input, jadi ada 8 kondisi. Kondisi pertama tidak ada output yang bernilai 1, lalu saat nilai C menjadi 1 jadi 001, output bernilai 0, saat B1 output bernilai 0, saat C dan B1 output bernilai 1. Kedua output menyala menandakan hukum distributif ini betul. Jadi dua output ini logikanya sama atau truth table-nya sama. Jadi sampai C dan B lalu A output keduanya menyala. Lalu kondisi selanjutnya masih menyala. Kondisi output dari dua persamaan tadi sama. Jadi terbukti kalau hukum distributif itu benar. Lalu selanjutnya rangkaian kombinasi dengan
memanfaatkan hukum De Morgan, hukum identitas, dan hukum idempoten. Saya akan membuat rangkaian berlogika N dengan kombinasi dari rangkaian logika NOT dan logika NOR. Untuk membuktikannya, saya akan merangkai input A dan B dengan logika N. Lalu C di NOT atau di inverse. Dan D di inverse. Lalu digabungkan dengan logika NOT OR. Jadi C dan D yang telah di inverse tadi disambungkan dengan logika NOT OR. Lalu output pada A dan B yang telah dihubungkan dengan logika N disambungkan ke LED 1 sebagai indikator, dan input C, D yang masing-masing telah dibalikkan atau telah di NOT dan dihubungkan dengan logika NOT OR atau NOR, keluarannya disambungkan di LED 5 sebagai indikator. Jadi kita mempunyai dua fungsi, yang mana A dan B ini tadi N, C dan D ini NOT OR, yang masing-masing inputnya di inverse. Jadi kan kita cek yang pertama, ini kondisi pertama saat semua inputan 0, tidak ada yang menyala. Lalu saat salah satu input diaktifkan, di keduanya tidak ada yang menyala. Lalu input satunya diaktifkan atau diberi nilai 1, tidak ada yang menyala. Lalu saat kedua input diaktifkan, masing-masing keluaran menyala. Ini membuktikan bahwa logika N dapat dibuat dengan rangkaian kombinasi dari rangkaian NOT atau NOT dan NOR. Rangkaian logika OR juga dapat dibuat dengan kombinasi dengan rangkaian NOT dan logika NAND. Lalu selanjutnya saya akan membuat atau mencoba membuat rangkaian sekuensial SR flip-flop atau set reset flip-flop dari dua buah logika NOR IC 7402. Pertama, saya masukkan input A ke salah satu gerbang NOR, dan B ke gerbang NOR lainnya. Dan saya akan menjumper keluaran gerbang NOR, salah satu gerbang NOR. Ini yang telah dimasukkan input A akan saya jumper di project board dengan jumper yang pin female male. Saya jumper ke input
gerbang NOR yang sebelumnya sudah saya masukkan input B, dan saya jumper ke LED 1 sebagai indikator. Lalu keluaran yang telah terisi inputan B dan output dari logika NOR sebelumnya, saya jumper juga di project board. Saya jadikan input di gerbang NOR satunya, dan saya sambungkan dengan LED 5 sebagai indikator. Saat kondisi 0, LED 5 langsung menyala. Jadi SR flip-flop ini atau set reset flip-flop ini mempunyai memori atau penyimpanan. Jadi saat input B diberi logika 1, maka LED 1 akan menyala dan LED 5 akan mati. LED 5 bernilai 0 dan LED 1 bernilai 1. Saat B diberi nilai 0, LED 1 tetap menyala dan LED 5 tetap mati. Saat input A diberi nilai 1, LED 1 mati dan LED 5 menyala. Saat LED A diberi nilai 0, maka LED 5 tetap menyala dan LED 1 tetap menyala. Saat kedua input diberi 1, akan terjadi kondisi pacu yang seharusnya tidak boleh terjadi. Jika diberi 1, kedua output akan mati. Ini dimaksud memori adalah jika input B diberi nilai 1, maka LED 1 akan menyala, dan jika input B diberi nilai 0, maka LED 1 tetap menyala. Ini menyimpan data berupa keluaran LED 1. Dan jika LED B ditekan kembali, LED 1 tidak mati. Begitu pula dengan input A yang menyalakan LED 5. Nilai akan berubah, nilai output akan berubah jika salah satu input ini ditukar atau diberi nilai 1 pada input yang berbeda. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai rangkaian kendali arah rotasi motor DC. Sebelum ke rangkaian kendali, untuk mengetahui cara kerja motor DC ialah terdapat bagian rotor dan stator. Rotor merupakan kumparan atau lilitan dari tembaga-tembaga atau kawat yang jika dialiri listrik akan menciptakan elektromagnetik, dan stator adalah lempengan di bagian badan dari motor ini. Jadi jika rotor dialiri oleh arus listrik dan menjadi elektromagnetik, akan terjadi gaya tarik menarik atau tolak menolak yang diakibatkan oleh stator. Jadi rotor magnet dan stator magnet jika motor dalam keadaan menyala. Dan motor berotasi atau bergerak tergantung dengan polar atau kutub yang terhubung dengan kontaknya. Oleh karena itu, kita akan menggunakan rangkaian H-bridge atau jembatan H yang sudah saya gambar di sini. Skematiknya kurang lebih seperti ini.
yang mana terdapat 4 buah transistor yang digunakan sebagai saklar. TIP 32 2 buah, TIP 31 2 buah, BJT dengan jenis TIP 32 itu maksud saya PNP, dan 31 NPN. Jadi konsep kerjanya adalah jika transistor PNP base-nya bermuatan negatif atau tidak ada perbedaan atau sedikit jumlahnya perbedaan tegangan kurang dari 0,7 volt, maka nilainya adalah 1. Dan jika BJT NPN yang TIP 31 ini ada selisih tegangan lebih dari 0,7, maka nilainya 1, dan jika tidak ada selisih nilainya 0. Ini dinotasikan dengan digital 1 dan 0. 1 bertegangan 5 volt dan 0 tidak ada tegangannya. Jadi dalam kondisi ini jika push button tidak ditekan, maka NPN bernilai 0 karena base-nya tidak mendapatkan suplai tegangan, dan yang PNP bernilai 1. Jika salah satu push button ditekan, misalnya push button 1 ditekan, maka akan mengalir listrik ke sini. Oleh karena itu, NPN nilainya 1 dan PNP nilainya 0. Sehingga muatan bergerak sini positif karena ini sudah 1, saklarnya nyala, dan ke sini yang mengakibatkan motor berputar. Lalu jika saklar 1 dilepas, motor berhenti berputar, dan jika saklar 2 yang ditekan, maksud saya push button 2 yang ditekan, maka arus mengalir ke sini. Yang BJT atau bipolar junction transistor NPN berubah nilainya menjadi 1, dan yang PNP berubah nilainya jadi 0. Jadi karena yang push button 1 sudah dilepas, maka kembali ke semula. TIP 31 nilainya 0, TIP 32 nilainya 1. Sehingga arus mengalir ke sini. Dari sini. Ini nilainya plus, ini min. Sehingga rotasi motor arahnya berubah jadi ke sini. Jadi TIP atau transistor MPC digunakan sebagai saklar pada rangkaian H-bridge ini untuk switching. Yang TIP ini atau bisa disebut BJT, bipolar junction transistor, tipenya ada NPN dan PNP. Konsep kerjanya ialah hampir seperti dioda, di mana terdapat reverse bias atau forward bias, tapi di sini ditambahkan dengan fungsi base untuk mengendalikan reverse bias dan forward bias tersebut. Rangkaian H-bridge ini juga dapat digunakan untuk membolak-balikan polar pada beban, sehingga penggunaannya bisa merubah arus DC menjadi arus AC. Sementara pada kendali motor banyak sekali digunakannya pada dunia industri seperti
conveyor, mesin milling, grinding mill untuk mencampurkan bahan-bahan, dan lain-lain. Pada modul pelatihan ini, untuk menggunakan rangkaian motor ialah dengan menekan push button yang ada di sini, maka motor akan berotasi ke arah satu. Lalu push button salah satunya lagi yang di sini, maka push button akan berputar ke arah dua. Jika dua-duanya ditekan, motor tidak akan berotasi. Hal ini dikarenakan jika dua buah push button ditekan, maka NPN di sini akan bernilai 1, yang di bawah ini TP31 masing-masing bernilai 1, dan PNP berubah nilainya menjadi 0. Jika dinosikan digital, maka motor polarnya tidak ada perbedaan polaritas, sehingga motor tidak berotasi. Sekian video penjelasan dan demonstrasi modul pelatihan dasar otomasi 1 sebagai penugasan case based learning. Terima kasih sudah menonton. Mohon koreksinya, mohon maaf untuk kesalahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.